Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Suci Rezeki, guru dari SD Negeri Bintaro 12, Jakarta Selatan. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang Pembelajaran berdiferensiasi yang saya berdiferensiasi. lakukan di kelas adalah mainstream, matematika aktif, inovatif dengan stasiun menarik dan menyenangkan. Praktik baik ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam menggunakan strategi learning station. Siswa tidak hanya belajar menentukan nilai tempat bilangan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Mereka dapat belajar sesuai dengan ritme belajar mereka masing-masing. Sebelum proses pembelajaran, saya melakukan asesmen awal non-kognitif untuk memetakan kebutuhan belajar dan kemampuan dasar murid kelas 4A. Untuk hasil asesmen awal kognitif, saya mendapati belum semua anak paham tentang menentukan nilai tempat bilangan. Tahapan dalam kegiatan mainstream menggunakan strategi learning station ini diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran agar sesuai dengan rancangan aktivitas. Saya juga mengidentifikasi kebutuhan jumlah stasiun, yaitu sebanyak 6 pos belajar. Untuk durasi, setiap stasiun bersifat fleksibel sesuai dengan kecepatan belajar setiap kelompok. Pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses ini merupakan gabungan antara teknologi, hasil karya, permainan, dan mengerjakan LKPD. Konten teknologi antara lain mengerjakan kuis online menggunakan aplikasi Quizizz, yaitu pada stasiun pertama, permainan dengan memanfaatkan portal rumah belajar pada stasiun kelima, dan menonton video YouTube pada stasiun ketiga, dilanjutkan dengan menyampaikan informasi yang mereka peroleh setelah menonton. Setelah kami menonton video itu, kami baru tahu jika ingin menentukan nilai tempat bilangan, bisa ditentukan bilangan dari angka dari kanan. Sedangkan untuk hasil karya, mereka membuat robot nilai tempat menggunakan kertas origami, yaitu pada stasiun kedua. Permainan lebih sederhana tanpa bantuan teknologi namun tidak kalah seru juga disiapkan dengan menggunakan telur-telur dan kertas-kertas berwarna-warni pada stasiun ke-6. Salah satu stasiun belajar disiapkan LKPD dengan jenis soal yang berbeda, yaitu pada stasiun ke-4. Tidak ada stasiun guru sebab saya memilih untuk berkeliling, memantau, dan memastikan murid-murid saya agar terpenuhi kebutuhan mereka apabila mereka mengalami kesulitan. Selanjutnya, setiap kelompok bebas menentukan stasiun berikutnya apabila tugas mereka telah selesai. Mereka juga perlu memahami konteks alasan mempelajari nilai tempat bilangan. Sebelumnya, guru menyampaikan prosedur yang perlu dilakukan saat mereka berada di setiap stasiun. Stasiun pertama yaitu stasiun ayo kerjakan krisis online. Ya rugi gak sih kalau kamu salah naruh angkanya di tempatnya tadi? Kegiatan awal dimulai dengan menyapa murid, berdoa bersama sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, menanyakan kehadiran murid, memberi apresiasi dengan lagu nilai tempat, dan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Peserta didik dibagi dalam kelompok. Jumlah kelompok belajar berbeda dengan jumlah stasiun. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kelompok dalam satu stasiun. Alasan lain, karena saya memahami tingkat kecepatan belajar mereka. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran melalui lembar observasi guru, hasil dari proses belajar di setiap pos, dan lembar kerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa, setiap akhir pembelajaran kami mengadakan sesi refleksi. Siswa secara bergantian menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari, serta mengidentifikasi bagian yang paling mereka pahami dan bagian yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Kegiatan ini tidak hanya membantu siswa untuk menajamkan pengetahuan mereka,
tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi pembelajar aktif dan mandiri. Mengetahui bilangan tempat. Aku tahu bahwa belajar STK itu seru. Yang paling susah itu yang buat stasiun, buat robot ratusan. Karena kita juga harus ngitung. Itu gampang, terus seru banget Miss ngerjainnya. Jadi tahu kalau kayak nilai tempat bilangan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Jadi tadinya tuh nggak tahu, sekarang udah tahu. Benar semua Kak? Benar. Ya, pasti udah nggak benar semua. Karena soalnya itu pas pecah telurnya itu kayak seru aja gitu. Terus nempel-nempelinnya itu tuh kayak berebutan, jadi tuh kayak seru. Serunya ada yang zong, ada yang benar. Kesimpulan saya, tempat dan seribuan itu yang dari kanan, dari paling yang terkecil. Dari misalnya dari yang terkecil satuan, ke 20-an, ke 300-an. Kegiatan diakhiri dengan doa dan salam khas sebagai motivasi bagi siswa untuk terus belajar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fitriani selaku Kepala Sekolah SDN Bintaro 12, Jakarta. Selamat saya ucapkan kepada Miss Yulia dalam mengikuti lomba Guru Inovatif Jambore GTK 2024 Hebat. Miss Yulia adalah seorang guru yang selalu kreatif, inovatif, dan terdepan dalam menggunakan IT dan metode sehingga murid-murid merasa aman, nyaman. Miss Yulia juga seorang guru yang selalu mengimbaskan ilmunya, mengajak Bapak Ibu guru selalu melakukan inovasi dan kreatif agar pembelajaran di kelas selalu menyenangkan. Terima kasih, semoga menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulia Suci Rejeki adalah guru yang inspiratif yang selalu mengakomodir kebutuhan belajar setiap peserta didik. Beliau sangat kreatif, inovatif dalam menggunakan berbagai media belajar untuk membuat pelajaran lebih menarik dan bermakna. Beliau juga menginisiasi ekskultik di sekolah sebagai dasar pembelajaran masa yang akan datang. Miss Yulia adalah guru yang aktif, inovatif, dan baik dalam mengajar siswa di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss Yulia guru yang hebat. Saya melihat ia banyak menerapkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan strategi yang menyenangkan dan bermakna. Miss Yulia juga aktif dan suka berbagi dalam komunitas belajar. Semangat dan sukses untuk Miss Yulia, semoga menjadi pemenang dalam Guru Inovatif 2024. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menciptakan kelas yang lebih dinamis dan bermakna. Mari bersama-sama mengembangkan berbagai strategi pembelajaran yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.